Assalamualaikum, hai guys, welcome to Fans Kuliner. Di video kali ini aku mau membuat nastar. Ini adalah kue kering terfavorit di mana-mana ya guys. Nah, nastar buatan aku ini hasilnya tuh cantik banget, mulus, glowing, nggak retak dan matang dengan sempurna. Ini salah satu best seller kue kering jualan aku ya guys. Luarnya itu garing tapi dalamnya itu lembut, lumer, pulen, pokoknya enak banget. Kulit nastarnya buttery banget, selain nastarnya manis asem jadi segar nggak kemanisan. Pokoknya ini bikin nagih banget ya guys. Oke guys, nggak usah lama-lama, bagaimana cara buatnya? Simak terus ya video aku sampai selesai. Pertama-tama siapkan dulu selai nastarnya. Aku pakai selai nastar siap pakai. Aku pakai merek Morin. Rasa manis dan asamnya itu balance banget, seger, enak banget pokoknya. Nah, selai nastarnya aku takar pakai sendok takar ukuran setengah sendok teh, lebih sedikit. Kalau ditimbang beratnya 4 gram. Nah, kemudian tinggal dibuletin aja. Nah, biasanya aku buletin selai nastarnya itu 1 hari sebelum bikin nastarnya. Nah, terus aku simpan di kulkas dengan wadah tertutup. Keesokan harinya aku baru bikin kulit nastarnya. Mixer margarin dan juga butter, mixer sebentar aja dengan kecepatan rendah, pokoknya cukup sampai lembut aja ya guys. Kalau sudah, kemudian matikan mixernya, kemudian masukkan gula halus, lalu di mixer lagi dengan kecepatan rendah juga, cukup sampai tercampur rata saja ya teman-teman. Selanjutnya masukkan 1 butir kuning telur, ukurannya yang sedang aja ya. Nah, kemudian di mixer lagi cukup sebentar juga dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata saja ya. Kalau kelamaan di mixer nanti nastarnya malah mengembang dan jadi bleber ya teman-teman. Selanjutnya masukkan susu bubuk dan juga tepung maizena. Kemudian masukkan sedikit garam. Nah, garamnya ini berfungsi untuk mengeluarkan rasa butter dan margarinnya, jadi rasanya ada sedikit gurihnya dan juga bikin nastarnya itu lebih awet ya guys ya, jadi nggak cepet jamuran. Terakhir masukkan terigu protein rendah, kemudian diaduk rata kembali. Aduknya cukup sampai tercampur rata saja ya, nggak usah terlalu lama. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini udah cukup ya, jangan diaduk lagi. Nah, tekstur adonannya ini agak lembek ya guys, tapi ini bisa dibentuk. Selanjutnya aku mau takar kulit nastarnya. Aku pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh lebih sedikit. Kalau ditimbang kira-kira 7 gram beratnya. Kalau mau dikira-kira aja juga boleh ya guys. Nah, selanjutnya tinggal ditaruh aja di piring. Nah, ini dia selai nastar dan juga kulit nastarnya udah siap untuk dibentuk ya. Selai nastarnya baru aja aku keluarin dari kulkas supaya dia padat. Nah, selanjutnya ambil adonannya, kemudian ditipisin, lalu isi dengan selai nastar, kemudian tinggal ditutup aja. Kulit nastarnya tinggal didorong-dorong aja sampai menutupi selai nastarnya. Nah, kalau ada kelebihan adonan tinggal ditambal aja ke bagian yang masih terbuka. Nah, kalau udah ketutup semua tinggal dibuletin aja. Pastiin sambungannya udah halus ya dan udah mulus kulitnya, kemudian ditaruh di loyang. Nah, loyangnya nggak usah dialasin pakai baking paper ya, karena nanti pasti nggak akan lengket. Tapi nanti pada saat moles kuning telurnya itu nastarnya itu nggak geser-geser gitu loh guys. Oke teman-teman, ini dia nastarnya udah aku buletin semua, hasilnya 55 pieces. Selanjutnya panggang di oven yang sudah dipanaskan dengan suhu 130 sampai 140 derajat selama 25 sampai 30 menit pakai api bawah. Nah, setelah 25 menit kalian harus cek ya, bawahnya harus sampai kecoklatan seperti ini dan luarnya kering, berarti sudah matang ya. Selanjutnya diamkan dulu sampai dingin. Nah, sambil menunggu aku siapin olesannya. Campur kuning telur dengan minyak goreng biasa. Lalu campur lagi dengan susu kental manis. Nah, kuning telurnya aku pakai telur ayam kampung atau bisa juga dengan telur omega.
jadi warnanya itu nanti orange dan juga lebih cerah ya. Tapi kalau kalian mau pakai telur ayam negeri biasa juga boleh banget, tapi nanti hasilnya warnanya tuh agak pucat guys. Nah kalau kulit nastarnya udah kering tinggal diolesin aja pakai campuran kuning telur tadi. Nah ngoles nastarnya pelan-pelan aja dan tipis-tipis aja supaya nggak bleberan. Nah aku ngolesnya itu nggak sampai bawah banget ya, jadi cukup sampai 3/4-nya aja. Nah kalau satu loyang udah dioles, terus dioles lagi ya guys, sekali lagi. Jadi total ngolesnya 2 kali ya, supaya warnanya itu lebih cerah. Dimulai dari nastar yang pertama dioles tadi ya teman-teman. Kalau kalian bikin nastarnya banyak ya, berloyang-loyang, kalian harus selesaikan satu persatu loyang ya guys. Karena setelah selesai satu loyang, kalian harus langsung panggang lagi ya guys. Jadi nggak bisa menunggu loyang berikutnya. Karena kalau nunggu nanti olesan nastarnya malah retak ya. Nah kemudian panggang lagi di oven dengan api atas. Suhunya antara 100 sampai 125 derajat Celcius. Nah ini dia nastarnya udah matang ya teman-teman. Nah selanjutnya langsung diusap pakai tisu ya teman-teman, supaya nastarnya itu mengkilap atau glowing ya. Ini cara cepat ya teman-teman, daripada dikuasin satu persatu. Jadi pokoknya setelah matang dan masih panas itu harus langsung diusap pakai tisu ya. Oke teman-teman, ini dia nastarnya udah jadi ya. Hasilnya tuh bagus banget, cantik banget, dan ini tuh wangi banget. Kulitnya mulus, nggak retak. Satu resep ini cukup untuk satu toples ukuran 350 gram dan ada lebihannya sedikit. Atau kalau pakai ukuran 500 gram ini bisa pas ya teman-teman. Oke selanjutnya aku mau cobain nastarnya ya. Tuh luarnya bagus banget kan, warnanya juga cerah, nah belakangnya juga matang dengan sempurna. Luarnya itu garing tapi dalamnya itu lembut, lumer, pulen, enak banget. Selain nastarnya itu manis asem, jadi seger banget. Terus kulit nastarnya tuh buttery banget, wis mana kerasa. Komposisi selain nastar dan juga kulit nastarnya itu pas banget. Pokoknya ini bikin ketagihan deh guys. Kalian harus cobain. Kalau kalian pakai untuk jualan pasti laris manis deh guys. Oke guys, sekian videonya ya. Selamat mencoba. Thanks for watching. Bye bye.